Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitria Ayu Ningtyas dengan NIM 1264062022127 dari kelas MKS 3C, jurusan Manajemen Keuangan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya di sini akan menyampaikan hasil jawaban ujian akhir semester saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Islami Organisasi. Soal yang pertama, persepsi dan komunikasi akan menjadi hal utama dalam organisasi, karena tanpa persepsi dan komunikasi yang baik akan mengakibatkan retaknya dalam berorganisasi. Berikan contoh permasalahan persepsi dan komunikasi kurang baik dalam organisasi dan sertakan solusi yang tepat menurut Anda. Jawaban: contoh permasalahan persepsi dan komunikasi kurang baik dalam organisasi dan solusi yang tepat. Contoh yang pertama, di sebuah perusahaan terjadi sebuah konflik antara manajer dengan karyawan, tetapi pimpinan berpihak dan membela manajer karena manajer adalah teman dekat pimpinan dan sebagai bawahannya. Terjadinya sebuah konflik itu mengakibatkan adanya persepsi yang kurang baik di karyawan. Solusinya, menjadi seorang pimpinan dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun, Anda tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer Anda paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Contoh yang kedua, di sebuah perusahaan terjadi konflik yang tidak kunjung selesai, dan akar permasalahan tersebut belum diketahui oleh pimpinan, dan pimpinan tidak ikut campur dalam konflik tersebut. Solusinya, setelah pimpinan mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk pimpinan duduk bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang terlibat di dalam konflik. Guna dari pengumpulan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat dalam pengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Dan langkah terakhir yang dapat pimpinan lakukan untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Pimpinan membuat rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, perusahaan yang dibangun dapat berkembang dengan baik dan stabil, serta karyawan-karyawan akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja di bawah seorang pimpinan yang adil dan bijaksana. Nomor 2, gaya kepemimpinan yang mungkin sering kita baca dalam beberapa literatur yaitu gaya kepemimpinan kontinum atau oktokratis dan demokratis, gaya kepemimpinan manajerial grid, gaya 3 dimensi sistem dari Redin, gaya 4 sistem dari Likert, dan gaya kepemimpinan situasional dari Herse dan Blenhart. Dari kelima tersebut, pilih salah satu yang Anda sukai dan jelaskan alasan beserta contohnya nyata dari Anda pilih tersebut. Jawab: kepemimpinan demokratis. Saya memilih kepemimpinan demokratis karena model kepemimpinan ini sesuai dengan konsep kepemimpinan. Gaya demokratis tidak menunjukkan hierarki. Pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan sama besar bagi para anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil keputusan. Suara dari tiap-tiap anggota juga diperlukan sama penting. Di sini ide boleh ditukar secara bebas tanpa dihakimi karena diskusi sangat dianjurkan. Peran pemimpin adalah untuk menawarkan bimbingan dan kendali atas jalannya musyawarah. Nomor 3, berikan contoh dari nilai, norma, etika, moral, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi yang menurut Anda dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan organisasi tersebut. Contoh yang pertama yaitu nilai. Yang pertama, berpikiran luas atau berpikiran terbuka. Yang kedua, berani atau tegak mempertahankan keyakinan. Selanjutnya yaitu norma. Contoh yang pertama, memaafkan atau bersedia mengampuni orang. Yang kedua, membantu atau bekerja untuk kesejahteraan orang lain. Selanjutnya yaitu etika. Yang pertama, bersih atau rapi teratur. Yang kedua, riang, senang, gembira, yang dicintai. Selanjutnya yaitu moral, jujur atau tulus, tidak bohong.
dan agamis atau tidak melupakan Tuhan dan agama. Selanjutnya yaitu sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama ambisius atau kerja keras bercita-cita tinggi, yang kedua kapabel atau mampu efektif. Nomor 4. Ada beberapa teori motivasi yang dapat kita praktikkan dalam organisasi atau pada tempat kita bekerja. Sebutkan teori motivasi yang Anda ketahui. Kemudian, pilih salah satu dari teori motivasi yang tepat menurut Anda. Berikan alasan dan jelaskan. Teori motivasi dibagi menjadi dua bagian. Pertama, teori awal tentang motivasi terbagi menjadi teori hierarki kebutuhan, teori X dan teori Y, dan teori dua faktor atau teori motivasi higiene. Yang kedua, teori kontemporer tentang motivasi terbagi menjadi teori IRG, teori kebutuhan MC Celeland, teori evaluasi kognitif, teori penetapan tujuan, teori penguatan atau reinforcement theory, teori keadilan atau equity theory, dan teori harapan atau ekspektasi teori. Dari semua teori di atas, saya memilih teori kebutuhan MC Celeland. Alasannya yaitu karena teori kebutuhan MC Celeland berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu prestasi atau achievement, kekuasaan atau power, dan afiliasi atau pertalian. Pertama, setiap individu pasti ingin kebutuhan akan prestasi tinggi, sehingga adanya teori kebutuhan MC Celeland ini kita dapat termotivasi dan tertantang untuk meraih prestasi yang tinggi. Kedua, setiap diri seseorang pasti mempunyai keinginan untuk memegang kendali dan wewenang atas orang lain dan mempengaruhi serta mengubah keputusan sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya sendiri, sehingga setiap individu tersebut akan termotivasi oleh kebutuhan akan reputasi dan harga diri. Ketiga, kebutuhan untuk berafiliasi adalah dorongan seseorang untuk memiliki hubungan interpersonal dan sosial dengan orang lain atau sekelompok orang tertentu, sehingga setiap individu akan termotivasi untuk memiliki hubungan interpersonal dan sosial dengan orang lain atau sekelompok orang tertentu untuk menciptakan hubungan yang ramah dan memiliki keinginan yang kuat untuk disukai oleh orang lain. 5. Dalam penerapan motivasi, seringkali kita menemui problem yang signifikan. Berikan contoh dari problem tersebut beserta solusinya. Jawab. Contoh problem dan solusinya. Contoh pertama, di sebuah perusahaan seringkali ada problem yang menghambat pekerjaan, yaitu adanya ketidaknyamanan dalam bekerja yang disebabkan oleh persaingan dalam bekerja yang tidak sehat, sehingga membuat karyawan menjadi tidak saling menghargai dan tidak saling sapa, dan pimpinan yang tidak menghargai karyawan yang sudah bekerja keras. Solusinya, pimpinan menciptakan suasana yang mendukung ke arah pembentukan situasi dan kondisi kerja yang nyaman, saling menghargai dan menempatkan rasa simpatik pada mereka-mereka yang menjalankan pekerjaan secara baik. Termasuk pimpinan harus menghargai para karyawan yang telah berusaha bekerja namun belum berhasil menunjukkan kualitas kerjanya. Contoh yang kedua, di sebuah perusahaan ada seorang pimpinan atau karyawan yang memiliki prestasi tinggi, tetapi tidak ada ucapan atau hadiah yang membuat semangat bekerja, padahal dia memiliki prestasi tinggi dan dianggap sama rata dengan yang lain, dan dia merasa tidak ada yang perhatian sehingga membuat dia malas dalam bekerja. Solusinya, jika pimpinan atau karyawan memiliki prestasi, maka sebaiknya berikan ucapan atau juga hadiah, karena itu akan membangkitkan semangat dan menempatkan dirinya sebagai orang yang dihargai atas kerja keras yang telah dilakukan. Memberi hadiah kadangkala tidak perlu mahal, namun yang penting adalah menunjukkan perhatian. 6. Apa benar emosi dapat mengakibatkan kita tidak rasional? Jelaskan. Jawab. Menurut saya, apabila kita emosi, maka membuat kita menjadi tidak rasional. Karena di saat kita emosi, maka pemikiran rasional manusia tidak berjalan lancar. Ini yang mengakibatkan banyak sekali kesalahan terjadi ketika kita melakukan banyak hal di saat kita bersamaan dengan perasaan marah. Padahal kunci dari keputusan yang baik adalah dengan mempergunakan pikiran dan perasaan. Jadi kita dilarang mengambil keputusan di saat kita sedang emosi agar nanti tidak ada kesalahan yang kita ciptakan dan agar kita tidak menyesal akan keputusan yang kita ambil. 7. Dalam organisasi kita sering dihadapkan yang namanya konflik. Bagaimana jika Anda dihadapkan dengan intergroup konflik yang pada situasi ketiga dan berdampak
disfungsional. Berikan solusi terbaik untuk untuk masuk ke situasi 2. Jawab, dengan interferensi ini adalah salah satu langkah awal yang bisa Anda lakukan agar permasalahan tersebut tidak menyebar dan menjadi lebih besar. Cobalah Anda meminta manajer atau atasan dari karyawan yang memiliki masalah tersebut untuk menanyakan awal mula permasalahan dan segala keluhan yang dialami. 8. Dalam strategi negosiasi terdapat negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Berikan contoh dari kedua strategi tersebut. Jawab, contoh strategi negosiatif distributif dan negosiasi integratif. Yang pertama, negosiasi distributif. Contoh yang pertama, negosiasi antara karyawan dan perusahaan. Karyawan pastinya memiliki keinginan untuk mendapatkan gaji tinggi setinggi mungkin. Namun sebaliknya, perusahaan berkeinginan untuk menggaji karyawan dengan rendah untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang efektif dan efisien. Contoh kedua, bisa kita lihat ketika proses negosiasi atau tawar-menawar di pasar terbuka, yang mana pembeli akan meminta harga paling murah, namun sebaliknya penjual menginginkan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kedua, negosiasi integratif. Contoh pertama, kerjasama Indonesia dengan negara di kawasan Asia Tenggara atau biasa dikenal dengan ASEAN yang berusaha untuk menciptakan Asia Tenggara sebagai kawasan yang sejahtera, damai, dan aman dan juga stabil. Contoh yang kedua, kerjasama regional pada kawasan Uni Eropa yang berusaha untuk menjadikan perekonomian Eropa kuat dan stabil. 9. Ada 3 level budaya organisasi yang diungkapkan oleh Stein. Sebutkan dan beri contoh. Berikut ini adalah 3 level budaya organisasi yang diungkapkan oleh Stein. Yang pertama yaitu artefak. Stein menyebutkan bahwa artefak berisi semua fenomena yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan ketika kita menjumpai suatu kelompok baru yang tidak biasa. Artefak berisi hasil yang tampak dari suatu organisasi seperti yang pertama arsitektur, yang kedua physical environment, yang ketiga language, yang keempat teknologi and product, yang kelima artistic creation, yang keenam style, yang ketujuh as embodied in clothing, yang kedelapan manager of address, yang kesembilan emotional display, yang ke-10 myth and stories about organization, yang ke-11 published list of values, yang ke-12 ritual, yang ke-13 seremonial. Artefak merupakan hasil budaya yang kasat mata dan mudah diobservasi oleh seseorang atau kelompok orang, baik orang dalam maupun orang luar organisasi Stein. Berikut ini adalah contoh artefak yang masuk dalam kategori fisik, perilaku, dan verbal. Contoh artefak yang pertama, manifestasi fisik seperti seni atau desain atau logo, bentuk bangunan atau dekorasi, cara berpakaian atau tampilan seseorang, tata letak atau layout bangunan, desain organisasi. Yang kedua, manifestasi perilaku seperti upacara-upacara atau ritual, cara berkomunikasi, tradisi atau kebiasaan, sistem reward atau bentuk hukuman. Yang ketiga, manifestasi verbal seperti anekdot atau humor, jargon atau cara menyapa, mitos atau sejarah atau cerita-cerita sukses, orang yang dianggap pahlawan, dan metafora yang digunakan. Yang kedua, keyakinan yang dianut dan nilai. Keyakinan dan nilai yang dianut merupakan ideal, goal, values, aspiration, ideologis, dan rationalization. Values adalah yang pertama sebuah konsep atau keyakinan, yang kedua tentang tujuan akhir atau sebuah perilaku yang patut dicapai, yang ketiga yang bersifat transdental untuk situasi tertentu, yang keempat menjadi pedoman untuk memilih atau mengevaluasi perilaku atau sebuah kejadian, dan yang kelima tersusun sesuai dengan arti pentingnya. Jika komponen ini disederhanakan, maka nilai terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama, setiap definisi memfokuskan perhatiannya pada 2 konten nilai, yaitu means atau alat atau tindakan, dan ends atau tujuan. Yang kedua, nilai dipandang sebagai preference atau priority. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi dasar bisa dikatakan asumsi yang tersirat, yang membimbing bagaimana organisasi bertindak dan berbagi kepada anggota bagaimana mereka melihat, berpikir, dan merasakan.
Asumsi dasar seperti sebuah teori yang digunakan tidak dapat dibedakan dan sulit untuk dirubah. Asumsi dasar merupakan inti budaya organisasi yang tidak menjadi bahan diskusi baik oleh karyawan maupun manajernya. Asumsi diterima apa adanya sebagai bagian dari kehidupan mereka dan bahkan mempengaruhi perilaku mereka dan perilaku organisasi secara keseluruhan. Keyakinan para pendiri menjadi sumber terbentuknya asumsi dasar dalam kehidupan organisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan elemen budaya organisasi terdiri dari dua elemen. Pertama, elemen idealistik, yaitu berupa keyakinan seperti asumsi dasar dan nilai-nilai yang tidak mudah terpengaruh atau berubah oleh lingkungan eksternal. Elemen idealistik sebagai menjadi pedoman dalam berperilaku. Kedua, elemen yang bersifat behavioral, tampak dan mudah diamati seperti artefak yang berwujud fisik, perilaku, dan variabel. 10. Jenis budaya organisasi berdasarkan proses informasi dibagi menjadi 4, yaitu budaya rasional, budaya ideologis, budaya konsensus, budaya hierarkis. Berikan contoh tersebut. Jawab, contoh budaya rasional, budaya ideologis, budaya konsensus, budaya hierarkis. Pertama, budaya rasional. Contoh proses informasi individual, seperti klarifikasi sasaran pertimbangan logika, perangkat pengarahan, yang diberikan untuk sarana bagi tujuan kinerja yang ditunjukkan, seperti efisiensi, produktivitas, dan keuntungan atau dampak. Yang kedua, budaya ideologis. Contoh, pemrosesan informasi intuitif, seperti dari pengetahuan yang dalam, pendapat, dan inovasi, diterima sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi, seperti dukungan dari luar, perolehan sumber daya, dan pertumbuhan. Yang ketiga, budaya konsensus. Contoh, pemrosesan informasi kolektif, seperti diskusi, partisipasi, dan konsensus, untuk sarana bagi tujuan kohesi, seperti iklim, moral, dan kerja sama kelompok. Yang keempat, budaya hierarkis. Contoh, pemrosesan informasi formal, seperti dokumentasi, komputasi, dan evaluasi, diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kesinambungan, seperti stabilitas, kontrol, dan koordinasi. Sekian itu tadi jawaban ujian akhir semester saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.